Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I would like to say thank you for coming to my presentation. It's great to see you all. Let me introduce myself. My name is Nadia Sam from Islamic Banking Study Program. Okay, in this presentation we will discuss about conversation atau percakapan. Basic and daily conversation. Conversation is a joint activity in which two or more participants use linguistic forms and nonverbal signal to communicate interactively. Percakapan adalah aktivitas bersama di mana dua orang atau lebih menggunakan bentuk linguistik dan sinyal nonverbal untuk berkomunikasi secara aktif, secara interaktif. Conversation is a common way to connect us with other. Jadi percakapan adalah cara umum untuk menghubungkan kita dengan orang lain. It show our ideas and feeling. Ini menunjukkan ide dan perasaan kita. In this section, we are going to learn basic conversation. Pada bagian kali ini, kita akan mempelajari tentang basic conversation atau percakapan dasar. Being able to have a basic English conversation isn't hard. You just need to know. Mampu melakukan percakapan bahasa Inggris dasar tidaklah sulit. Anda hanya perlu tahu how to express yourself and start with brief, simple conversation, yaitu bagaimana mengekspresikan diri dan mulai dengan percakapan singkat dan sederhana. To hold a basic conversation, you need to be able to untuk melakukan percakapan dasar, Anda harus dapat yang pertama, first yaitu introduce yourself and share some personal information, yaitu perkenalkan diri Anda dan bagikan beberapa informasi pribadi. Second, yang kedua yaitu hold simple conversation with people you encounter in day-to-day activity. Lakukan percakapan sederhana dengan orang-orang yang Anda temui dalam aktivitas sehari-hari. Selanjutnya, next, yaitu greeting, congratulations, parting, excuses, thanks, yaitu salam, ucapan selamat, ucapan perpisahan, ucapan permisi, dan ucapan terima kasih. Next yaitu, however, if we want to create a conversation in daily activity, consider the differentiation between formal and informal situation. Namun, jika kita ingin menciptakan percakapan dalam aktivitas sehari-hari, tentu kita harus memperhatikan perbedaan antara situasi formal dan informal. Because it is a bit funny ketika when you talk formally in informal situation and also vice versa. Karena agak lucu ketika kamu berbicara secara formal dalam situasi yang informal, begitupun sebaliknya. There are many situations in which we may need more formal in English. Some common example include, ada banyak situasi di mana kita mungkin perlu lebih formal dalam berbahasa. Berikut beberapa contoh umum. Yang pertama, yaitu ada business meeting and negotiation, yaitu pertemuan dan negosiasi bisnis, di mana kita pasti harus mengucapkan bahasa formal. Begitupun juga saat at a job interview, yaitu saat wawancara kerja, communicating with high level management, berkomunikasi dengan manajemen tingkat tinggi, showing respect to elderly individual or people we do not know well, yaitu menunjukkan rasa hormat kepada orang yang lebih tua atau orang yang tidak kita kenal dengan baik. Meeting new business colleague, yaitu bertemu rekan bisnis yang baru. Itu beberapa contoh yang kita harus menggunakan beberapa bahasa formal. Next yaitu with colleagues you know well, client you have developed a relationship with or people who are acquaintances of yours, not close friends or family, but people you are friendly with.
it is appropriate to be a little more relaxed with the language. Dengan rekan kerja yang Anda kenal baik, atau klien yang telah menjalin hubungan dengan kamu atau orang-orang yang merupakan kenalan kamu, walaupun itu bukan teman dekat atau keluarga, tetapi orang-orang yang sudah bersahabat dengan Anda, sudah sepantasnya untuk sedikit lebih santai saat berbicara. Example situation include ketika in the office with your team and colleague, yaitu di kantor bersama tim dan kolega Anda. Greeting, neighbors, menyapa tetangga. Seeing an acquaintance unexpectedly. For example, seeing someone you know at the grocery store or in a restaurant. Yaitu saat kamu melihat seorang kenalan secara tidak terduga. Misalnya melihat seseorang yang Anda kenal di toko kelontong atau di restoran. Kamu bisa menyapanya dengan informal conversation. Berikut yaitu ada tipe of basic conversation, yaitu macam-macam dasar percakapan. Yang pertama ada the greeting. Pertama ada greeting atau salam pembuka. The first step in starting a conversation is your greeting. Langkah pertama dalam memulai percakapan yang pasti itu adalah salam. This is what you say at the very first moment that you see someone or speak on the telephone. Inilah yang Anda katakan pada saat pertama Anda melihat seseorang atau berbicara di telepon. And this is the first impression a new person will have about you when you speak. Dan ini adalah kesan pertama yang akan dimiliki orang baru tentang Anda ketika Anda berbicara. Di greeting sini ada untuk ketika salam untuk ketika suasana formal dan ketika situasi informal. Untuk formal yaitu ada good morning, good afternoon, good evening. It's a pleasure to meet you. How have you been doing? How have you been? It's a honor to meet you. Untuk informalnya bisa menggunakan hello, hi, hey, what's up? How are you? How is it going? Good to see you. It's a great to see you. Long time no see. When was the last time we saw each other? Jadi itu bisa digunakan untuk formal situasi dan informal situasi. Jadi berbeda. Next yaitu conversation yang kedua ada congratulation atau mengucapkan kata selamat. Congratulations is what you offer when someone accomplishes something positive or has a happy life event. Selamat adalah apa yang kamu tawarkan apa yang kamu ucapkan ketika seseorang mencapai sesuatu yang positif atau memiliki peristiwa hidup yang bahagia. Seperti contohnya applause after a performance, yaitu tepuk tangan setelah pertunjukan. Like a job promotion, seperti promosi pekerjaan, new job, mendapat pekerjaan baru, and the end of a difficult project at work, yaitu saat mereka melakukan akhir dari proyek yang sulit di tempat kerja. Kamu bisa mengucapkan selamat, congratulations. And you deserve this success. Selamat, Anda pantas mendapatkan kesuksesan ini. Terus bisa bisa say congratulations on your hard work. Selamat atas kerja keras Anda. I commend you on your accomplishment or success. Saya memuji Anda atas pencapaian atau keberhasilan Anda. Well done, bagus sekali. That's wonderful news. Itu berita yang bagus. Dan ketika formal, kamu bisa mengatakan, congrats, that's fantastic. Selamat, itu luar biasa. You did it. I know you could. Anda bisa melakukannya. Aku tahu kamu bisa. That's awesome.
Congratulations on a job well done. Itu luar biasa. Selamat atas pekerjaan yang dilakukan dengan baik. Bravo. Good for you. Bagus untuk kamu. Selanjutnya yaitu parting atau ucapan perpisahan. The expression used to end the conversation is usually referred to as parting. There are a lot of variety of parting expression in English, and there are no exception to say your goodbye. Ungkapan yang digunakan untuk mengakhiri percakapan biasanya disebut sebagai perpisahan. Ada banyak variasi ekspresi perpisahan dalam bahasa Inggris, dan tidak terkecuali untuk mengucapkan selamat tinggal. Untuk mengucapkan parting atau salam perpisahan ketika dalam situasi formal, kamu bisa mengucapkan have a good day, semoga harimu menyenangkan. It was wonderful to talk with you. Itu indah untuk berbicara dengan Anda. It was great to talk with you. I look forward to seeing you again soon. Itu bagus untuk berbicara dengan kamu. Saya harap dapat melihat kamu segera. Dan ketika mengucapkan parting atau salam perpisahan ketika bertemu dengan teman dekat misalnya saat situasi informal, kamu bisa mengucapkan take care, hati-hati di jalan. I'll see you soon. Aku akan segera menemuimu. Good seeing you. Senang melihatmu. Have a good one. Semoga harimu menyenangkan. Selanjutnya yaitu excuse. Excuse me is used to apologize, to polite interrupt, or to polite get someone attention. Permisi digunakan untuk meminta maaf, menyela dengan sopan, atau dengan sopan menarik perhatian seseorang. We usually use excuse me, but when we want to politely interrupt somebody and say something. Kami biasanya menggunakan permisi, tapi ketika kami ingin menyela seseorang dengan sopan dan mengatakan sesuatu. Contohnya yaitu kita akan mengucapkan excuse me ketika we want to politely interrupt somebody. Ketika kita ingin menyela seseorang secara sopan, kamu bisa mengucapkan excuse me, but I have to say something. Maaf, tapi saya harus mengatakan sesuatu. Contoh lainnya, excuse me, but I was here first. Maaf, tapi aku di sini lebih dulu. Excuse me, but there is a line. You can cut in front. Maaf, tapi di sini ada garis. Kamu tidak bisa memotongnya. Dan when you need to ask a question, ketika kamu ingin menanyakan sesuatu, kamu bisa menggunakan excuse me, but could you open the door for me? Permisi, maaf, tapi bisakah kamu membukakan pintu untuk saya? Excuse me, but may I say something? Maaf, permisi. Bolehkah aku mengatakan sesuatu? Dan lain-lainnya. Yang terakhir yaitu ada conversation, yaitu mengucapkan thanks atau terima kasih. Thanks used to tell someone that you are grateful because they have given you something or done something for you. Thanks atau terima kasih digunakan untuk memberitahukan seseorang bahwa kamu berterima kasih karena mereka mungkin telah memberi kamu sesuatu atau melakukan sesuatu untuk kamu. Kamu bisa mengucapkan terima kasih, thanks, dalam bahasa formal bisa mengucapkan I'm so grateful for. Aku sangat berterima kasih untuk. I truly appreciate. Saya sangat menghargai. Thank you for taking the time to. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk.
Your support is greatly appreciated. Dukungan Anda sangat dihargai. Dan ketika informal, kamu bisa mengucapkan selamat seperti terima kasih, seperti thank you, thank you so much, thanks a lot. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. I really appreciate it. Saya sangat menghargai itu. That's very keen. Itu sangat baik. To say thank you is not enough. Mengucapkan terima kasih saja tidak cukup. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.